Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 17 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Hari ini tanggal 17 September 2023. It is safe for you to love. Oke. Eh, dia sebenarnya dipersilahkan aja ya untuk merasakan cinta, menjalin hubungan romansa, silahkan aja. Cuman orang ini tuh masih agak kekanak-kanakan ya, masih agak kekanak-kanakan. Jadi mungkin belum stabil orangnya, mungkin secara ekonomi belum stabil, belum stabil juga secara emosional ya. Atau mungkin kalian ini udah punya anak, entah dia yang sudah punya anak atau kamu yang sudah punya anak, atau kalian berdua memang sama-sama udah punya anak kayak gitu ya. Karena di sini this could be the one, cuma kamu orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, orang yang ada di hati dia, orang yang dia inginkan itu cuma kamu. Dan aku lihat di sini dia masih tertarik sama kamu, kamu itu menurut dia sangat menggoda, ya sangat menggoda. Dan orang ini juga gampang tergoda ya, gampang tergoda dengan lawan jenis ya, hati-hati. Atau mungkin ciri-cirinya orang ini tuh kemarin-kemarin tuh gampang banget tergoda dengan pihak lain. Dan situasinya sekarang dia masih berpikir bahwa unquiet love ya, unquiet ya. Sorry, aku kirain unquiet. Love yourself first ya. Oke. Cuman situasinya sekarang bukan unquiet love tapi love yourself first ya. Dia butuh waktu untuk saat ini tuh memfokuskan ke diri dia dulu ya gitu. Dia memang dipersilakan untuk boleh kok menjalin cinta, cuman kayaknya dia belum siap. Dia butuh menenangkan diri dia dulu, butuh untuk punya me time dulu gitu ya, sebelum dia melangkah ke suatu hubungan bersama seseorang ya, apalagi bersama kamu di sini. Intinya saat ini tuh dia butuh waktu sendiri dulu, bahagia terhadap diri sendiri, merasakan pencapaian-pencapaian yang dia miliki sekarang, seperti itu. Atau mungkin lagi proses rehabilitasi dari rasa sakit hati dia yang kemarin-kemarin gitu. Intinya dia butuh me time. Okay, I want to tell you how I feel. Dia pengen banget sebenarnya ngasih tahu tentang perasaan dia ke kamu. Dan I want to be more than friends. Aku ingin kita itu lebih dari sekedar teman. Ya, jadi makanya di sini dia masih mempersiapkan diri, menenangkan diri, karena dia mungkin pernah melakukan hal kasar sama kamu, pernah mengecewakan kamu, jadi dia nggak bisa seenaknya nih datang ke kamu lagi. Dia takut kalau dia tiba-tiba datang, kamu cuman mau menganggap dia sebagai teman aja, karena dia tidak mau kamu anggap sebagai hanya sekedar teman. You came closer than anyone. Kamu itu lebih dekat dari siapapun ke aku. Kamu itu lebih paham tentang aku dari siapapun. Ya, jadi dia tahu itu, dia sadar itu. Kamu itu orang yang kok ya tahu banget sih tentang diri aku, tentang jati diri aku gitu. I know I mess up everything. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, kata dia. Dia tahu itu, dia telah menghancurkan segalanya, apapun itu ya, terutama dari hubungan kalian sih ya, lebih ke dari hubungan kalian. Dia tahu dia telah menghancurkan segalanya. I wish termasuk kepercayaan kalian ya, termasuk kepercayaan kalian, hubungan kalian. I wish I could take back my words. Jadi
ada suatu kata-kata ataupun kalimat, ya intinya kata-kata ya, yang pernah dia lontarkan ke kamu. Ada satu kata-kata yang ingin dia tarik kembali ya, entah itu kata perpisahan dari dia, entah itu kata-kata yang menyakitkan hatimu, yang menjelek-jelekkan kamu, yang mencaci maki kamu. Intinya ada satu kata-kata yang pengen dia tarik dari apa yang pernah dia lontarkan ke kamu, yang membuat kamu sakit hati pastinya ya, yang membuat hubungan ini jadinya rusak, yang membuat hubungan ini jadinya seperti ini. Itu pasti gara-gara kata-kata itu gitu. Oke, kemudian di sini ada Six of Swords reverse, Justice reverse, the Hangman reverse, the Fool-nya juga reverse, the Sun-nya reverse. Oke. Oh, Knight of Cups-nya reverse ya, jadi reverse semua nih. Dia tahu, dia sadar bahwa hubungan dia sama kamu sekarang ini benar-benar kacau ya, benar-benar sedang mengalami masa-masa sulit ya. Entah kalian di sini sudah berpisah ataupun belum, tapi dia merasakan bahwa hari ini tuh hubungan kalian benar-benar kacau, berantakan, benar-benar menemukan situasi yang sulit, masa-masa sulit penuh dengan konflik. Dan dia merasa benar-benar terbebani, merasa terkurung, benar-benar stuck banget ya dalam hubungan yang enggak berkembang, yang secepat seperti ekspektasi dia, ternyata enggak seperti itu ya. Benar-benar pupus harapan dia karena hubungan ini tuh enggak berkembang, enggak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan aku melihat kalau Six of Swords-nya reverse, berarti ini ada pertanda dari pihak ketiga yang membuat hubungan ini jadinya terganggu ya. Ada pihak ketiga, bisa jadi pihak ketiga itu dari keluarga, dari orang tua, atau mungkin dia selingkuh, atau ada perselingkuhan lah di sini. Jadinya hubungan kalian terganggu, hubungan kalian rusak gitu ya. Ada juga mungkin ini menunjukkan bahwa ada yang dari kalian ini kawin lari ya, seperti itu. Tapi intinya di sini menandakan bahwa hubungan kalian sekarang berada di masa penuh dengan kekacauan gitu ya. Bahkan mungkin udah berakhir atau ya dalam proses berakhir. Stuck ya, hubungan kalian stuck. Dan aku lihat memang untuk proses healingnya ya, proses penyembuhannya kayaknya butuh waktu yang cukup lama karena ini nampaknya benar-benar sakit banget ya. Atau mungkin kalau ya kalian nggak terlalu merasa sakit, berarti mungkin ini masalahnya itu udah berulang-ulang kali terjadi ya, jadi terulang lagi ya. Mungkin misalkan selingkuh, kalau selingkuh itu kan biasanya nggak cuma sekali ya, kalau sekali ya berarti cuma coba-coba. Mungkin selingkuh dianya ya, dan itu berulang kali ya, gimana nggak proses penyembuhannya begitu lama ya, karena ada trauma di sini, ada yang udah mulai rasa ketidakpercayaan diri dan ketidakpercayaan kamu terhadap dia kayak gitu. Oh, nampaknya yes, benar. Ini tentang perselingkuhan lebih kuatnya karena di sini ada justice-nya reverse ya. Jadi justice reverse itu menandakan adanya suatu perselingkuhan yang terkuak, terekspos ya. Jadi dia tahu, kamu tahu ya. Dia tahu bahwa kamu udah tahu bahwa dia ini selingkuh. Atau mungkin dia yang ngaku ke kamu bahwa dia selingkuh. Nah, tapi di sini aku melihat walaupun dia yang selingkuh, walaupun dia yang membuat masalah di hubungan kalian, tapi dia nggak mau di sini kalau dia yang dipersalahkan. Ya, dia nggak mau kalau kamu menyalahkan dia dan kamu pergi dari dia. Dia nggak mau, dia nggak ikhlas, dia nggak terima. Ini menurut dia nggak adil, gitu ya, nggak adil. Lucu ya. Dan maka dari itu, karena dia tahu ya bahwa kamu kecewa banget sama dia, bahwa
dia udah ketahuan, dia udah ke-expose bahwa dia suka selingkuh, dan dia udah sadar ternyata kamu kecewa banget, dan dia merasa tidak adil bahwa kamu tinggalkan gitu ya, kamu tinggalkan, kamu pergi begitu, pergi nggak mempedulikan dia lagi. Di sini ada the hangman-nya reverse, berarti dia akan segera melakukan tindakan gercep ya, apapun itu yang selama ini mandek ya, yang hanya cuma sekedar dia pikir-pikir aja tapi nggak dia lakukan ya, aku lihat di sini akan segera dia lakukan. Jadi dia cuma mikir gini, misalkan aku tahu aku salah, aku berselingkuh, tapi aku nggak terima, aku merasa nggak adil kalau kamu tinggalkan. Nah itu terus yang dia pikirkan ya. Nah jadi tindakan yang segera dia lakukan adalah dia akan mengambil keadilan dari kamu, dia akan datang ke kamu untuk menarik kamu kembali ke sisi dia, dan dia akan berubah, dia nggak akan selingkuh lagi gitu ya, dia nggak akan selingkuh lagi, dia akan mengambil kepercayaan dari kamu lagi, dia akan mencoba untuk mengambil ya kepercayaan dan mengambil cintamu ya lagi gitu. Ya, cuman di sini masih ada rasa keraguan-raguan dari dia ya. Dia merasa kayak, aduh, pengen nih bertindak nih, kan the hangman. Dia pengen segera bertindak. Cuman kok ngelihatnya masih ada penghalang ya. Kayak nggak disetujuin gitu. Aku mau segera bertindak ke arah kamu. Kayak aku itu diberikan tembok tinggi dan tebal dan panjang gitu ya. Mau datang ke kamu tuh kayak di tembok gitu jalannya, kayak gitu ya, intinya dia diberikan penghalang gitu loh. Nah disinilah yang membuat dia kayak, aduh beneran nggak sih aku ini yakin, atau bener nggak sih dia ini orang yang uh, menjadi takdirku, menjadi jodohku, kok aku pengen datang ke dia tapi aku diberikan tembok gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini masih ada the full-nya, masih ada the full ya. The full ini artinya kartu yang nggak baik, walaupun dia tegak juga tetap sensasinya nggak baik. Mau tegak ataupun terbalik, sensasi dari kartu the full ini jelek. Kenapa gitu? Karena masih ada energi dia cuma mau main-main nanti ke depannya, kayak gitu ya. Jadi mungkin dia belum bisa belajar dari masa lalu gitu ya. The Fool itu energi impulsif ya. Jadi mungkin ini sebuah kegegabahan ya, kegegabahan. Dia kan the hangman-nya reverse ya. Jadi dia pengennya segera, pengen cepat-cepat maju, bukan dengan strategi. Jadi dikeluarlah the Fool ini. Makanya dia diberikan oleh Tuhan itu batasan atau uh, halangan, rintangan gitu ya, agar dia menahan menahan ini, menahan diri dia untuk segera datang, atau menahan keimpulsifan dia itu. Ya menahan, dia disuruh untuk coba evaluasi lagi. Yakin nggak kamu dengan ini? Apa ini cuman untuk kesenanganmu sesaat gitu ya? Karena di sini the full-nya masih ada kartu the full ya, masih ada cinta yang sebenarnya mengasihkan ya, penuh dengan petualangan. Cuman yaitu nanti di ending-endingnya atau di tengah jalan juga dalam hubungan kalian, kalian akan merasa tidak aman ya. Hubungan kalian akan semakin lama semakin goyah, semakin lemah gitu. Jadi harus dibuat yakin dulu si dianya ini. Ya, makanya di sini dia tidak dibiarkan untuk gegabah datang ke kamu. Gitu ya. Dia cuma merasa, ih kenapa sih aku tuh pengen banget datang lagi ke kamu, tapi kok kayaknya dihalangi gitu loh. Nggak ada jalan, kayak jalannya tuh ditutup, bener-bener ditutup gitu. Kayak nggak ada ruang celah untuk bisa nyelip-nyelip datang ke kamu gitu. Ya. Jadi intinya dia pengen banget datang lagi ke kamu, tapi ada tembok besar, ada tembok tebal dan tinggi serta panjang yang menghalangi dia untuk datang ke kamu. Ya, itu sebenarnya kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan, Tuhan yang menginginkan itu. Agar dia benar-benar yakin dulu, jangan main-main lagi gitu. Buat dulu rencana, yakin berubah gitu. Ya,
Oke, kemudian The Sun, eh karena The Sun-nya reverse, berarti aku melihat di sini kenapa dia pengen datang segera-segera banget datang. Di sini dia melihat kamu itu kayak bener-bener bakalan ninggalin kamu, kayak bener-bener bakal ninggalin dia gitu. Kayak kayak peluang kamu bisa balikan lagi sama dia itu kayak semakin lama semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil karena dia melihat kamu bener-bener semakin jauh, jauh, dan jauh. Kamu kayak bener-bener udah bisa move on. Dia takut banget kalau kamu di sini bener-bener move on dari dia. Dia takut banget kalau kamu itu bener-bener udah nggak bisa lagi dia gapai kayak gitu ya. Entah mungkin kamu ini udah mulai didekati banyak orang gitu ya, udah banyak pelamar di sisi kamu. Nah, di sini ada energi persaingan juga ya. Akhirnya di sini dia makanya secara impulsif pengen banget datang ke kamu. Cuman ya itu tadi Tuhan tidak mengizinkan. Benar-benar dia diblok gitu ya, diblok untuk uh, apa namanya nggak bisa ke arah kamu terlebih dahulu gitu ya. Intinya dari si dia ini dia merasa kamu itu udah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dah itulah yang membuat dia terpacu keinginannya untuk bertindak sama kamu, segera datang ke kamu ya. Eh Kenapa seperti itu ya? Kenapa sih masih diblok? Padahal dia melihat bahwa kamu itu semakin jauh. Seharusnya kan dia yang ngejar gitu ya. Kenapa juga dikasih rintangan nih? Karena di sini aku melihat masih ada tanda keegoisan dari si dianya yang membuat kamu itu nantinya saat menjalin hubungan dengan dia bakal merasa ketakutan, bakal merasa lelah, capek, kesulitan lah intinya ya, karena keegoisan dia. Apapun itu keegoisan yang ada di dalam diri dia itu dia masih masih tertanam gitu ya. Jadi takutnya nanti kalau keegoisan ini belum dia hilangkan, belum dia redam ya, belum dia lepaskan ya, belum bisa Tuhan membuka blokade ya untuk datang ke kamunya. Ya blok-blok itu yang memblokir dia itu belum bisa untuk Tuhan lepaskan. Jadi dia harus bisa melepaskan keegoisan dia dulu ya. Kemudian kesombongan-kesombongan dia itu harus dia lepaskan terlebih dahulu, baru nanti di sini Tuhan bisa membuka jalan untuk dia, memberikan jalan untuk dia, dan aku lihat di sini kamu pun akan dibuat oleh Tuhan untuk bisa welcome sama dia. Ya, intinya ada rencana Tuhan yang baik di hubungan kamu dengan dia ini. Jadi jangan kamu berpikir yang aneh-aneh ya pada Sang Pencipta, karena apapun yang terjadi di dalam hidupmu sekarang atau di dalam percintaanmu sekarang, ini ada rahasia ilahi ya. Ini ada hikmahnya ya, ada hikmahnya, ada suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga gitu ya. Ditunda bukan berarti tidak boleh, tapi ditunda karena untuk mempersiapkan yang lebih baik gitu ya. Oke, Knight of Cups. Nah, eh Knight of Cups-nya reverse berarti apa sih ya kesombongan atau keegoisan yang ada di dalam diri dia yang harus dia rubah terlebih dahulu ya. Sifat-sifat buruk yang ada di Knight of Cups ini itu menandakan bahwa dia ini punya sifat yang gampang banget apa uh, berubah ya. Gampang banget berubahnya rasa puas ke pasangan gitu ya. Orang itu gampang banget berubah eh, rasa puasnya ke pasangan, dan mungkin di awal dia setia, mungkin di awal dia ya tadi ini kayak the fool, kayak the hangman menggebu-gebu gitu ya, datang ke kamu dengan ambisi, dengan yang yakin gitu ya, bahwa dia pengen menjalin hubungan sama kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba dia tuh menjadi kayak fobia, menjadi tiba-tiba merasa ragu, nggak yakin, tiba-tiba berubah gitu ya, tiba-tiba berubah aja. Kayak perasaan dia itu tiba-tiba hilang, pudar gitu. Bahkan mungkin dia tiba-tiba suka dengan yang lain gitu ya. Jadi dialah yang takutnya menghancurkan hubungan kamu lagi, menghancurkan hatimu lagi. Takutnya dia nanti selingkuh lagi, kayak gitu ya. Terutama selingkuh nih, ya kacau banget
Kalau misalkan dia datang dengan menggebu-gebu, taunya endingnya selingkuh lagi, ya percuma gitu. Jadi di sini aku melihat dia harus bisa merubah dulu itu, ya, berubah sifat dia yang sombong dan egois, yang selalu selingkuh, gampang banget berubah-ubah perasaan dia terhadap kamu, gitu ya. Dan aku lihat di sini orangnya eh, apa namanya, keras ya, orangnya keras, terus kompulsif juga ya. Mungkin dari sebagian dari kalian juga orang ini mungkin punya masalah dengan penyalahgunaan narkoba atau alkohol ya, atau apapun lah yang semacamnya, zat-zat adiktif seperti itu. Nah, itu juga harus bisa dia buang, harus dia bisa lepaskan dulu gitu ya. Itulah ya, kenapa hubungan ini tuh masih ditahan, 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 dikasih rintangan untuk dia pengen datang tapi masih dikasih rintangan aja gitu ya. Jadi inilah, cobalah untuk berpikir positif pada Tuhanmu, pada Sang Pencipta. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu bukan berarti tanpa maksud ya. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya nih. Di sini ada ada Aquarius, Libra dan Gemini. Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Gak usah marah-marah kalau misalkan ini vice versa, ternyata ini kamu. Ya, kan yang menonton videoku ya nggak cuma si kamu, siapa tahu si lawannya kamu ini gitu. Maksud aku, siapa tahu ini yang nonton itu ternyata yang aku sebut kamu gitu ya. Ini kan perasaan dia, ternyata ini yang nonton kamu bukan dia gitu ya. Intinya pembacaan aku ini bisa vice versa, jadi nggak usah pusing. Kalau sesuai dengan keadaan kamu dan dia sama, ya udah, nggak usah marah-marah gitu ya. Berbijak makanya dalam membaca, mendengarkan, memahami pembacaan tarotku ya. Oke, aku tidak menyalahkan kamu. Sama hitam beda pemikiran ya. Intinya kita memang punya rambut yang sama, sama-sama hitam, tapi pemikiran kita pasti berbeda-beda. Nggak masalah. Oke, cuman ya lucu aja sih. Aku udah bilang berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya, dan aku udah bilang dari awal, kalau misalkan ini sesuai dengan keadaan kamu, ya berarti nggak cuma kamu aja, ini kan tentang perasaan dia, berarti kamu dan dia, gitu aja ya. Makanya ini resonate dengan kalian, dengan kamu, dengan kalian ya. Oke, aku rasa cukup. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.